Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafisa Putri Kinasi Ningrum dari Prodi PGSD semester 2, nomor induk mahasiswa 1986011. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan pada anak. Setiap anak yang lahir ke dunia sangat rentan dengan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangan. Berikut ini saya akan menjelaskan macam-macam permasalahan perkembangan pada anak. Yang pertama, saya akan membahas tentang permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Pola perubahan yang cenderung berbeda pada setiap anak menyebabkan pertumbuhan fisik anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Sebagian waktu anak dihabiskan dengan bergerak, dan kegiatan bergerak ini akan sangat menggunakan otot-otot yang ada pada tubuhnya. Contoh permasalahannya yaitu yang pertama ada gangguan fungsi pada panca indera, yang kedua cacat tubuh, yang ketiga ada kegemukan atau obesitas, yang keempat yaitu gangguan gerak peniruan atau stereotipik, yang kelima kidal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama ada tingkah laku agresif, yaitu adanya perasaan marah atau ingin melukai orang dengan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Yang kedua ada ketakutan, suatu keadaan yang alamiah karena merasa tidak aman terhadap suatu situasi tertentu. Ekspresi rasa takut itu bermacam-macam, misalnya jeritan, menangis, sembunyi, atau tidak mau lepas dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu pemalu, suatu keadaan dalam diri seorang anak di mana anak sangat peduli terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya dan merasa cemas terhadap penilaian tersebut sehingga anak lebih cenderung untuk menarik diri. Kemudian yang keempat ada kecemasan. Kecemasan itu yaitu rasa khawatir yang berlebihan pada situasi kondisi tertentu. Yang kelima ada negativisme, yaitu sikap batin atau pandangan yang acuh tak acuh. Yang keenam ada temper tantrum. Temper tantrum itu adalah situasi emosi yang meledak-ledak dan tidak bisa dikontrol. Ini terjadi karena anak tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata atau dengan ekspresi sehingga anak menjadi frustasi terhadap masalahnya tersebut. Kemudian di sini ada permasalahan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mengenai kesulitan belajar ini tidak hanya dalam kesulitan belajar aja, tetapi terdapat giftedness atau keberbakatan. Permasalahan ini adalah keadaan pada anak yang memiliki IQ yang di atas rata-rata. Tetapi apabila ini sudah ditangani sejak dini, maka ini akan menguntungkan semua pihak karena anak gift ini merupakan anak yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Kemudian di sini beberapa indikator dan jenis kesulitan belajar yang mungkin dialami anak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada disleksia, yang kedua ada diskalkulia, dan yang terakhir ada disgrafia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan. Faktor tersebut ada dua yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau anak, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat dari luar seperti lingkungan tempat anak itu berada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Beberapa faktor internal secara umum
mempengaruhi perkembangan anak antara lain kesehatan menurun yang memiliki resiko terhadap perkembangan fisik motorik anak. Yang kedua, kelainan pada sistem otak, genetik, dan saraf. Yang ketiga, ada kecerdasan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Di sini keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak karena keluarga adalah pijakan dasar anak untuk tumbuh sehingga mempunyai andil besar dalam perkembangan anak. Selain itu, pola asuh orang tua dan keadaan sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan sekolah meliputi dari cara mengajar guru dan proses belajar mengajar yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga, masyarakat meliputi teman sepermainan atau teman sebaya yang dapat mempengaruhi perkembangan anak karena lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter seorang anak. Kemudian yang keempat ada media. Media itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Terlebih lagi, media televisi yang menyajikan berbagai acara hiburan yang tentunya membawa dampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penanganan masalah perkembangan pada anak. Penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai subjek atau anak yang diperkirakan mengalami masalah. Kedua ada identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga ada diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Yang keempat ada prognosis, yaitu merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Yang kelima ada treatment, yaitu upaya pemberian bantuan itu sendiri. Yang keenam ada tindak lanjut, yaitu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya. Upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah yang berikutnya. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang telah saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.